Hi guys, welcome to my YouTube channel or welcome back to my YouTube channel. Ini sebenarnya sudah larut malam, hampir jam 12 malam guys. Ya seperti kalian lihat aku lagi tidur-tiduran di kamar dan lagi pingin bikin konten, lagi mood sih ceritanya guys ya. Dan kalau kalian subscriberku yang sudah lama, jadi kalian pasti akan lebih paham kalau aku shoot video di kamar malam-malam seperti ini pasti untuk konten yang di playlist Curhat with Om. Nah itu kalian bisa lihat playlistnya di channel YouTubeku guys. Dan apa yang akan aku kasih tips buat malam ini? Nah sebenarnya untuk curhatan malam ini itu bukan dari netizen sih guys ya, tapi dari salah satu temanku yang dia pernah lihat video-video uh, playlist curhat with omku di channel YouTubeku yang sebelum-sebelumnya, dan dia curhat ke aku tentang problemnya dia, dan dia pingin tahu apa sih tips, atau bukan tips sih sebenarnya ya, kayak saran-saran atau apa gitu dari orang awam, yang lebih tepatnya itu dari aku yang mikir secara simple tentang the way of life guys. Nah kita sebut saja temanku itu namanya, boleh dibilang ini cewek sih temennya. Siapa yang aku lagi mikir nama yang bagus, mungkin kita sebut aja namanya Kylie ya, Kylie biar keren dikit gitu sih guys. Dan namanya Kylie, dia ini kurang lebih usianya tuh ya kalau nggak salah ya kurang lebih 42 tahun. Sebenarnya dia udah pernah menikah guys, dan divorce karena nanti alasannya aku mention. Dan divorce tanpa dikaruniai, sorry aku beribet banget ngomongnya, divorce atau cerai tanpa dikaruniai anak guys. Kalau nggak salah dia sudah menikah dengan mantan suaminya itu kurang lebih 10-an tahun, 10-11 tahun kali guys ya. Tapi ya kurang beruntung karena belum dikaruniai. Nah, aku ribet banget. Karena belum dikaruniai anak, sehingga ya aku nggak tahu alasannya apa, sehingga suaminya ini, mantan suami ya tepatnya ya, mantan suami ini boleh bilang selingkuh dengan wanita lain, sehingga wanita tersebut hamil. Dan akhirnya karena hamil, si mantan suami ini akhirnya menceraikan si temanku ini, dan boleh dibilang berpaling atau menikahi di apa sih, wanita yang selingkuhan ini guys, karena mereka akhirnya dikaruniai anak. Jadi boleh dibilang mungkin mantan suami ini lebih memilih anak kali guys ya, mungkin ya, tapi aku nggak tahu sih alasan cerainya yang sebenarnya guys. But curhatan itu bukan tentang masalah divorce-nya mereka. Nah kita sebut saja si Kylie ini guys. Nah Kylie ini ya aku tadi sudah ceritakan backgroundnya seperti itu, dan beberapa waktu ini si Kylie ini curhat ke aku kalau saat ini dia lagi dideketi oleh seorang cowok yang usianya boleh dibilang sudah mapan, tapi si cowok ini adalah suami orang lain guys. Nggak cuma suami orang lain, tetapi juga ayah dari orang lain, which is itu artinya tuh dia sudah berkeluarga guys. Nah si Kelly ini curhat ke aku. Si cowok ini sebenarnya tipe dia banget dari segi fisik, kemapanan, sifat dan lain-lain guys. Ya boleh dibilang Mr. Right-nya si Kelly ini guys. Dan dia curhat ke aku karena si cowok ini sebut aja namanya siapa ya? Aku lagi mikir, sebut saja namanya Bambang aja deh ya. Aku sebenarnya nggak ada masalah sama yang namanya Bambang sih, tapi kepikiran aja nambah Bambang ya. Nah, sebut saja namanya Bambang. Bambang ini sebenarnya gigih banget mendekati si Kylie ini, even though walaupun si Kylie ini sudah tahu kalau Bambang ini sudah berkeluarga, guys. Dan ya tuh biasa mereka itu sempat keluar ngedate beberapa kali. Tapi kalau masalah Rani tuh biasa si Kylie ini nggak cerita ke aku apakah mereka sudah melakukan or enggak. Si Kelly ini agak galau gitu ya guys ya, apakah dia akan melanjutkan relationshipnya dengan si Bambang ini atau enggak, karena boleh dibilang si Kelly ini kayak mereka tuh belum pacaran, jadi aku nggak bisa menyebut kalau si Kelly ini simpanannya si Bambang. Dan aku sebenarnya saranku simple aja ke Kelly ini. Yang pertama aku remind dia lagi tentang masa lalunya dia, di mana dia hubungan rumah tangganya tuh kandas dengan mantan suaminya karena ada yang namanya pelakor. Bukan pelakor sih ya, mungkin mantan suaminya aja yang gatel kali ya guys ya. Bukan salah cewek juga sih menurutku, tapi mungkin si mantan suaminya itu pingin punya baby, jadi dia mencari wanita lain mungkin ya guys ya. Jadi ya tapi intinya kan rumah tangganya itu kandas karena adanya pelakor. But sekarang si Kelly ini boleh dibilang menjadi pelakor juga lo guys ya namanya ya. Ya aku remind dia lagi. Dulu dia itu rumah tangganya kandas karena pelakor, dan sekarang dia jadi pelakor. Apa dia tuh tidak takut yang namanya karma lagi guys. Nah
Itu satu yang aku remind ke dia. Yang kedua, aku remind dia kalau si Bambang ini punya istilahnya happy family dalam artian istri yang ya boleh dibilang no broken home lah, boleh dibilang ya, rumah tangga yang normal dalam ya maksudnya kayak rumah tangga kebanyakan gitu ya guys ya, nggak ada masalah kayak rumah tangga normal gitu. Aku bilang ke Kelly kalau sometimes aku menempatkan posisiku di menjadi anaknya si Bambang ini, karena ya tuh biasanya aku juga mau punya orang tua, dan aku ya cukup beruntung orang tuaku itu tidak broken home ya, istilahnya masih sehat walafiat sampai detik ini. Dan ya boleh dibilang keluargaku keluarga normal ya guys ya, maksudnya tidak ada yang aneh-aneh seperti drama-drama di TV gitu sih. Nah, aku memberitahu Kelly kalau misalnya posisi anaknya si Bambang ini ya sama persis kayak aku guys. Ya istilahnya anak yang dari keluarga normal dalam tanda kutip. Kalau misalnya anak kayak aku itu ada istilahnya pelakor atau wanita yang mencoba mendekati orang tuaku atau bapakku ya guys ya. Istilahnya si anak ini pasti akan benci banget, hancur banget, dan pokoknya denda banget sama si pelakor. Dan jadi aku peringatkan aja si Kelly ini kalau anaknya itu kalau mungkin saja akan doing something yang nekat ke Kelly, karena istilahnya aku pun sebagai anak kalau ada orang yang mau musik my family ya pasti aku akan gerak ya guys ya, nggak mungkin akan diam gitu kan. Jadi aku ya maksudnya apalagi si anaknya Bambang ku ini aja kasih tahu kurang lebih umurnya tuh remaja-remaja gitu guys, cowok guys ya. Jadi itu masih usia-usia labil dan nekat. Aku kasih tahu aja si Kelly kalau kalau dia macam-macam ya mungkin saja anaknya ini kalau tahu ya bisa-bisa Kelly ini istilahnya kita nggak tahu apa yang akan bisa dilakukan oleh si anak, bahkan si istri loh guys. Jadi jangan, aku peringatkan si Kelly ini jangan deh coba-coba istilahnya bermain api kalau nggak mau kebakar itu istilahnya. Ya sejujur aku sih sebenarnya senang banget karena mungkin si Kelly ini mendengarkan apa yang aku kasih tahu. Jadi ya sampai saat ini yang aku tahu sih akhirnya si Kelly ini jaga jarak sama si Bambang. Dia istilahnya di sosial media si Bambang di blog, habis itu eh, boleh dibilang kalau si Bambang kontak even dengan nomor lain itu pokoknya si Kelly ini kayak berusaha menghindar gitu guys. Well, jadi aku mungkin kasih tips ke kalian para wanita-wanita yang emang sih kalau suami orang itu sometimes lebih menarik karena mereka terlihat sudah mapan lah, terus mungkin tipe kalian banget dari segi fisik dan lain-lain gitu. Tapi jangan lupa kalau misalnya itu kalau di agamaku ya itu ada yang namanya karma. Nah, kalau misalnya oke kalian karena kesenangan sesaat mungkin kalian menggebu-gebu pingin merebut lagi orang, tapi jangan lupa kalau karma itu pasti akan berlaku, guys. Misalnya let's say kalian melakukan itu atau tindakan jahat itu ke orang lain, ya mungkin karmanya nggak langsung ke kalian, mungkin nanti anak kalian yang akan diperlakukan sama mungkin dengan orang lain. Gitu, guys. Jadi kalau misalnya ada yang lagi sekarang kalau apakah mau merebut lagi orang atau enggak, begitu menurut opiniku di playlist curhat with Oh. Guys, itu tadi mungkin kayak tips-tips, bukan tips ya, itu kayak ocehan-ocehanku atau celoteh-celotehku tentang masalah problema hidup yang terjadi di sekitar kita. Dan kalau misalnya seperti biasa kalau kalian misalnya punya problema drama hidup atau drama FTV di kehidupan kalian dan kalian pengen mendengar celotehan-celotehanku tentang apa sih yang mesti kalian lakukan, seperti biasa nanti kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah or just DM me melalui Instagram. Nanti ID Instagramku juga aku mention di deskripsi. And selamat malam guys, aku mau tidur dulu, good night.